Wajah dan profil lengkap penghina Ibu Iriana terkuak, Kaisang dan Gibran ngamuk, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Diduga menghina Ibu Presiden, tukang jualan komik ini langsung menghapus Twitternya karena ditantang balik oleh Gibran dan juga Kaisang, yang merupakan anak dari pasangan pemimpin negara, yakni Joko Widodo dan Iriana Widodo. Tukang jualan komik yang lapaknya lagi diserbu di Tokopedia namanya adalah Koprofil Jati. Orang ini memposting foto ibu negara Indonesia dan ibu negara Korea Selatan dengan caption yang kurang ajar banget. "Tolong buatkan tamu kita minum, baik nyonya." Caption kurang ajar ini bikin saya naik darah, karena saya kira Ibu Iriana ini gak ada salahnya dengan tukang jualan komik ini yang bernama Koprofil Jati. Kalau Presiden Joko Widodo dihina karena kerjanya yang baik mungkin itu masih wajar. Tapi kalau ibu negara dihina saya sih gak terima ya. Udah jelas sih, karena yang namanya pendukung Anies Baswedan ini memang banyak yang kurang ajar dan gak punya sopan santun. Akun Twitter Koprofil Jati ini sudah tidak ada, karena manusia pengecut ini menghapus akunnya. Netizen Republik Indonesia pun belum melaporkan ramai-ramai akun Twitter Bang saat ini. Tapi mungkin karena tekanan daripada netizen dan juga anaknya Presiden Joko Widodo langsung, yakni Gibran dan Kaisang, orang ini langsung ketakutan dan hapus akun Twitter juga Tokopedia-nya disuspend sementara. Penghinaan kepada Presiden Joko Widodo adalah hal yang sebenarnya kurang ajar. Tapi kalau menghina ibu negara, pasti anak-anaknya akan turun tangan. Kurang ajar banget mereka, setelah menghina pasti langsung klarifikasi, minta maaf, tapi rasanya percuma minta maaf karena sudah kadung di screenshot oleh rakyat Indonesia. Tukang jualan komik ini harus diserbu dan diberikan sanksi sosial. Saat ini polisi sudah bergerak menerima laporan dari netizen mengenai dugaan hinaan kepada ibu negara Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana ini salah apa sih sama orang ini sehingga orang ini menganggap Ibu Iriana sebagai pembantu dari ibu negara Korea Selatan? Sayangnya orang ini sudah ketakutan duluan dan lari dari kenyataan. Padahal dia tetap akan dikejar karena jejak lendir digitalnya masih ada banyak di mana-mana. Ternyata setelah diselidiki, dia adalah pendukung garis kerasnya Anies Baswedan. Memang pendukung Anies Baswedan ini kurang ajar dan gak punya malu. Kerjanya hanya menghina ibu negara. Setelah tweetnya dihapus, dia juga menghapus akunnya. Gerakan pengecut ini tidak mungkin bisa kita lupakan. Kurang ajar banget sampai menghina ibu negara. Apa sih yang menjadi motivasinya dia? Banyak banget orang-orang yang tidak memiliki harga diri dan menggadaikan otaknya untuk sesuatu yang bodoh. Bahkan beberapa netizen juga sudah memposting wajah-wajah asli dari pemilik akun Koprofil Jati ini. Seharusnya dengan tidak menghina dan diam-diam saja, dia bisa mendapatkan pekerjaan dan tetap bisa jualan komik lewat Tokopedia. Seharusnya dia bisa hidup cukup dan punya adab sebagai orang yang lahir dari perut ibunya. Tapi ternyata demi mendukung Anies Baswedan, dia menjadi orang yang gila dan seperti gak punya otak. Wajahnya sudah ramai di mana-mana dan workshopnya juga sudah kelihatan dan diposting di media sosial. Segeralah polisi menangkap orang ini dan mencari tahu apa sih motivasi orang ini. Karena kalau ibu dihina, biasanya itu akan menambah amarah dari sang anak dan membuat mereka akan mencari orang ini sampai ketemu. Jangan main-main sama Kaisang dan Gibran, mereka akan segera mencari Anda. Orang ini harus dicari tahu posisinya dan tempatnya, jangan sampai kabur. Banyak banget orang yang geram dengan aksi dari pendukung Anies Baswedan ini. Padahal kalau kita mau lihat bersama-sama, Ibu Iriana ini adalah orang yang baik dan bagaimanapun juga dua-duanya adalah ibu negara. Seharusnya Anda minta maaf dan secara legowo bikin video. Gak ada anak yang terima ketika ibunya dihina. Sekesal-kesalnya saya sama Anies, saya tidak akan bawa-bawa dan menghina ibunya atau istrinya. Paling saya cuma mengatakan bahwa kasihan banget mereka karena mentok-mentok di sana saja, itu pun saya juga gak akan lakukan secara serius. Tapi hinaan kepada ibu negara ini sudah kelewatan dan dia seperti namanya akan mati pelan-pelan karakternya. Bagaimana menurut Anda? Sadis, Anies dikuliti dan disindir telak Dede Budiarto soal G20, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang pendukung Anies itu rata-rata gampang dibodohi dan dibohongi. Dengan pemelintiran narasi sedikit saja, mereka langsung percaya dan bikin narasi basi.
Saat ini Indonesia sedang menggelar pertemuan G20 di Bali sebagai pertemuan puncak di mana Indonesia menjadi presidensi. Selain acara puncak G20, ada juga side event lainnya di G20 dan B20. Jadi ceritanya Anies bangga diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara Bloomberg NIF Summit di Nusa Dua Bali sebagai salah satu side event. Anies berbagi pengalaman tentang upaya yang dilakukan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Pendukungnya begitu bangga dengan Anies yang begitu cerdas, sehingga sampai diundang oleh orang-orang terkenal. Padahal ini bukan seperti kenyataannya. Padahal di berbagai media sosial yang saya baca, untuk menjadi pembicara harus mendaftar dulu, jadi Anies bukan secara langsung diundang. Biasalah kalau soal pencitraan kan nomor 1. Selain itu, komentar menohok lainnya datang dari Komisaris PT Pelni, Dede Budiarto. Kalau kalian masih belum mengenal orang ini atau lupa-lupa ingat, dia pernah menulis cuitan yang memplesetkan kata khilafah, meminta agar memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan. Anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Pernyataan ini bikin banyak orang gerah dan kepanasan. Jadi belum lama ini dia membagikan cuitan langsung dari venue acara G20 melalui video. Dinarasikan oleh pendukungnya, pemimpin dunia undang Anies di G20. Padahal cuma narsum di side event yang dihadiri puluhan orang saja. Nih, Pak Jokowi setiap menghadiri kegiatan G20 selalu jadi rebutan foto delegasi luar negeri. Katanya lewat Twitter. Lucunya lagi ada sebuah video sesat di mana dikatakan bahwa pemimpin dunia G20 mengundang Anies. Narasinya lebay banget deh. Jokowi dibilang panik total dan tidak berdaya karena pemimpin dunia mengundang Anies di G20 jadi sorotan media internasional hingga Anies dipanggil presiden. Padahal foto yang ditampilkan adalah saat Anies bertemu dengan 40 dubes negara sahabat saat masih jadi gubernur DKI. Tapi dinarasikan mereka adalah pemimpin negara G20. Gila kan? Ini baru pemanasan saja. Hal-hal yang lebih gila dan menjijikan dipastikan akan terus berulang dan bermunculan demi menjelat junjungan. Anies hanya jadi pembicara, penggembira di acara sampingan, dibilang diundang seluruh pemimpin dunia. Pret, Anies diduga cuma daftar jadi pembicara, dibilang diundang, parah benar. Bahkan Dede Budiarto memberikan sindiran yang lebih menohok. KTT G20 di Nusa Dua Bali dihadiri 17 kepala negara anggota G20, ditambah 9 negara undangan dan 10 undangan yang mendapat perlakuan VVIP, serta melibatkan lebih dari 3.443 orang delegasi dari berbagai belahan dunia. Tapi hanya satu orang nirprestasi yang pencitraan pengen jadi presiden, katanya. Siapakah pemimpin pencitraan yang nirprestasi? Siapa lagi? Dulu Jokowi paling suka dituduh raja pencitraan, padahal kita tahu ada yang pencitraannya 10 kali lipat lebih menggelikan. Maklum saja ya, Anies butuh pencitraan, panggung politik dan acara besar untuk tebar pesona dan memamerkan prestasi recehnya. Kalau tidak begitu Anies akan terlupakan dan tidak diingat siapapun. Jadi dalam waktu 2 tahun ke depan kalian akan sering-sering melihat fenomena menggelikan ini. Mereka sudah tidak malu lagi, lebih baik putuskan urat malu ketimbang tidak bisa menang di Pilpres 2024. Agak mengerikan sekaligus menjijikan, tapi pendukungnya memang hancur sehancur-hancurnya. Hal sepele dibilang prestasi luar biasa hingga menggetarkan seluruh alam semesta. Anies cuma nongol sebentar dibilang pemimpin skala main event, padahal cuma tokoh kecil yang maksa-maksain pencitraan agar terlihat berkelas dan hebat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti, tiap kali ada acara besar, Anies akan nongol dan buat panggung sendiri. Salah satunya adalah di Solo saat ini. Anies ngapain di sana kalau bukan mau tebar pesona di acara yang dihadiri puluhan ribu orang? Pokoknya hati-hati saja kalau berhadapan dengan pendukung Anies. Pikiran mereka sudah rada-rada mulai melenceng. Apapun yang dilakukan demi memuluskan jalan Anies, tidak peduli meskipun itu adalah pembodohan publik. Jangan dekat-dekat mereka kalau tidak mau ikutan jadi seperti mereka. Bagaimana menurut Anda?